Hai, jumpa lagi bersama dengan kami tim RRI di obrolan budaya di kesempatan saat ini. Dan pendengar dan juga penonton RRNet di mana saja berada, topik yang kita akan angkat di kesempatan saat ini yaitu kain tenun dari Tanimbar. Tonton yang Anda dengar. Pendengar dan penonton RRNet, saat ini saya telah berada di salah satu dusun, yaitu Dusun Amauri. Dan tepat sekali, saya sudah berada di lokasi tempat pembuatan kain tenun. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Ini bisa duduk nih. Halo Mama Ani, apa kabar? Baik. Duduk Mama Ani. Bisa nyong. Luar biasa Mama Ani. Aduh, biasa Mama Ani kalau duduk cara begini. Ini Mama Ani lagi sibuk apa nih Mama Ani? Lagi tenun. Tenun. Ya. Kain tenun Tenun ikat. ikat. Bicara soal kain tenun itu, Mama Ani boleh cerita itu kain tenun itu sejak dari kapan Mama Ani? Itu sejak mamani belum lahir itu Belum lahir. sudah ada kain tenun ikat di Tanimbar. Leluhur yang sudah pergi mendahulu itu. Oh jadi apa turun temurun Iya, ya? iya. Sudah turun temurun. Jadi kalau bicara turun temurun berarti akan sampai di Mama Ani sekarang nih. Iya, sekarang itu sampai mamani. Itu sampai di Mama Ani. Ya. Nah, Mama Ani, boleh sih Mama Ani cerita lah for pendengar juga for penonton RRNet, iya tuh. Kadang juga tunjuk saya tahu kan tenunnya akan dari mana, tuh. Jadi kain tenun ini sebetulnya akan dari mana, Mama Ani? Iya, Kan Mama Ani bilang kan Tanimbar tuh. Iya, masing-masing daerah dia punya kain tenun masing-masing. Jadi kalau di Tanimbar itu warnanya gelap seperti begini, coklat, hitam, itu. Kalau di MBD itu harus merah. Harus merah. Berarti itu ada akan Dari beda-beda. Mamani bisa bilang itu karena Mamani tahu itu karena Mamani pun Pak itu orang MBD. Oh, begitu. Bapak Lucy itu orang MBD. Oh, Pak itu Makanya Mamani mesti bikin warna pendengar merah. dialek Ambon kalau memang Pak Itua itu suami pendengar dan juga untuk RRNet ya. Dan Mama Ani, ini Mama Ani bicara soal kerajinan, ya toh? Bicara soal kerajinan. Apakah kerajinan yang Mama Ani dong sekarang ada bikin nih? Ini khusus untuk perempuan atau juga untuk laki-laki? Oh, bukan untuk perempuan saja, untuk laki-laki juga bisa. Harus, semua harus tahu. Semua harus tahu. Ya, jadi kalau di Tanimbar itu namanya perempuan harus tahu tenun ikat Pak. Terus Mama Ani? Terus jadi sejak Mama Ani punya orang tua, Mama Iya, Mama. Mama Ani punya mama. punya mama. Orang tua tenun. Ya. Terus sejak itu Mama Ani pulang sekolah. Itu waktu di Tanimbar. Waktu di Tanimbar. Jadi ini Mama Ani cerita Mulai nih. Ya. sejak Mama Ani tahu ini. Sejak. Tahu tadi ya. Dulu katong kalau sekolah SMP sing ada yang di desa-desa. Nyong. Sing ada di desa-desa. SMP dan SMA itu harus katong menyeberang ke kayak di Kota Larat lah, di Samlaki lah. Itu masa sekolah dulu. Masa sekolah dulu. ya. Tapi sekarang ini sudah Sekarang canggih. ini secanggih. Tuh. Su bisa dengan 1 jam, 2 jam sudah ada di Ambon. Ya, pesawat antar. Itu tuh. Berarti Mama Ani dari Tanimbar dulu masa sekolah sampai Mama Ani ada di Kota Ambon nih. Mama Ani tetap bawa ini. Untuk Mama Ani punya anak 2 yang belum sekolah. Itu untuk membiayai kehidupan Mama Ani dan keluarga. Mama Ani, ini kita bicara tenun. Mama Ani itu kita bicara tenun nih. Apakah itu semua masyarakat atau di Tanimbar itu harus menenun atau Artinya pekerjaan? bukan semuanya. Nah ini yang beta mau Bukan tanya. semuanya. Iya. Tapi harus. Oh tapi harus. Diharuskan. Oh begitu Mama Ani. Itu diharuskan. Orang yang mau tenun itu karena begini Pak. Tenun ini katong lihat memang bagus, tapi paling susah. Susah.
Kalau di sekolah, katong bisa pelajaran bisa tulis dengan pena atau pensil di kertas. Tapi kalau untuk tenun hanya lihat dengan mata dan ada di pikiran saja, di hati dan di bisa. Jadi itu menenun. Itu menenun itu. Dan dia kalau punya hasrat untuk tahu tenun, tetap dia tahu, Pak. Tapi kalau orang malas-malas, barang tenun itu mesti duduk berjam-jam. Seperti apa yang Papa Nyong ada lihat itu, awalnya itu bola benang dulu, di roda benang, habis itu datang bikin akan motif yang ada di papendangan ini, yang ada putih itu. Ini. Ya, itu namanya papendangan. Untuk motif seperti ini, yang ada keluar bunga-bunga banyak-banyak itu asalnya dari benang putih itu. Jadi sebelum katong ke sana, teman itu satu lain beta mau tanya Mama Ani. Tuh. Pendengar dan penonton RRI.net di mana saja berada, masih bersama dengan kami tim obrolan dari RRI Ambon. Dan Mama Ani. Iya, Nyong. Mama Ani tadi kan beta tanya, Mama Ani ini sudah mulai kenal akan tenun ini dari umur berapa tahun? Umur 15 tahun, Nyong. 15 tahun, Mama. Iya. Itu setiap hari Mama Ani mulai pas itu siapa yang ajar? Iya, mama ini pun mama. Mama ini pun mama kalau habis makan siang, terus mama ini pun mama panggil, datang dulu dan lihat. Itu saja. Seng ada yang tunjuk kata bikin begini tulis pusing. Lihat saja, lihat dan taruh di pikiran, di otak. Pendengar dan penonton RRI.net hanya cuma melihat langsung tahu pendengar. Mama Ani itu mulai pas 15 tahun, mulai pas mama panggil, suruh duduk, suruh melihat. Nah, lalu pada saat Mama Ani mulai pertama kali itu, mulai kerjakan ini. Belum bekerja ini, Pak. Mama Ani Mama Ani pun mama suruh bola benang dulu. Nah, ini. Itu yang sana Mama Ani, yang sana seperti Mama Ani, yang itu, yang ada ibu-ibu. Asik suaranya. Orang Ambon tuh suara bagus. Itu apa? Yang itu benang. Benang dari beli di mana? Di toko. Di toko. Mama ini beli di toko Mama ini. Nah, ini kenapa harus bikin begitu Mama ini? Mesti taruh di itu. Akan apa Mama ini? Roda benang tuh. Iya, roda benang. Jadi harus bola akan supaya akan seperti ini, Pak. Oh, jadi kenapa sampai beli langsung tidak langsung taruh di sini aja Mama ini? Sing bisa. Harus bola akan dulu, Nyong. Kalau masih begitu itu masih mentah. Orang bilang masih mentah, belum bisa pakai. Jadi bola begini dulu, lalu bikin akan motif sana yang putih itu. Oh, begitu. Iya. Jadi putar sampai dibuat sampai jadi bola ya? Iya. Jadi bola. Nah, itu berapa lama putarnya? Ya itu 11 sudah selesai itu. Cepat ya. Nah, kalau yang ini diatur lagi, ini kayaknya banyak yang itu ya. Iya, itu terikat nanti. Iya, terikat. Jadi mesti bikin baik-baik. Nah, setelah dari situ bawa ke sini Mama Ni. Iya. Ini nama apa Mama Ni? Ini motif. Oh, Pembuatan motif. pembuatan motif. Motif kain tenun. Bingung juga nih Mama Ni ya. Iya. Beta yang bingung, Mama Ni, bukan Mama Ni yang bingung. Ceritanya motif. Ini kan yang putih ini apa namanya? Saya ngadap ini, cetak papendangan. Tetap ada di papendangan itu, jadi Nah. itu buatan motif. Jadi setelah dari situ dijadikan sampai sini. Jadi Ya, bola. dari situ baru sampai bola. di papendangan. Nah, jadi dari bola ini di ini lagi, digulung Ya. di sini. Oh, luar biasa, Maman. Terus setelah dari di sini langsung bawa ke sini. Habis itu colo akan di wantex hitam dulu, kasih hitam akan. Sebelum putih itu, sebelum jadi seperti bunganya, motif yang bunga-bunga keluar itu, harus ikat dengan tali rafia. Ah, Buat ya. motifnya itu pakai tali rafia. Mama Ani, dulu itu kan sengaja pewarna. Iya, Iya, ada tuh. pewarna. Dulu tuh mana ada pewarna. Nah, dulu tuh itu bikin kan dengan apa kalau Ya, sama warna-warna? Kalau hitam, warna hitam itu pakai asap lampu. Asap Kelihatan. lampu. Iya, jadi ada pakai
pentada di atas supaya nanti malam-malam membakar lampu itu, terus dia punya apa ini? Dia punya asap itu. Dia punya asap jadi gumpal-gumpal ini jadi akan jatuh baru. Oh. Ini akan bercampur dengan satu daun itu, daun kayaknya daun seperti daun kelor. Seperti daun kelor, tapi bukan, tapi bukan daun kelor. Bukan daun kelor. Itu namanya katiau. Ini Mama Dom bilang itu katiau. Ini kayaknya belajar mulut nih. Apa Mama? Katiau. 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 Daun katiau. Katiau Untuk kasih warna benang. Warna benang jadi hitam. Oh, warna benang jadi hitam. Nah, sekarang ini kan sudah canggih Mama nih ya. Sudah canggih, bisa bikin akang warna. Jadi tadi Mama nih bilang, mesti randam lain benang colo di one text. Hitam. Cuma itu saja. Oh. Cuma motif saja katong pakai colo di one text, yang lain-lain susah lain karena sudah merah, sudah biru, sudah kuning. Oh. Jadi susah lain. Cuma lain. yang paling itu tuh motifnya saja katong colo di one text hitam. Jadi berarti akan pembahan dasar kain itu dari benang. Ya. Dari benang itu buat dari kapas. Jadi dulu orang tua itu dong pakai benang bordir, dong pakai kapas. Benang asal dari kapas. Dong tanam. Berarti dulu tuh waktu di kampung tuh Tanam. Mama dan Papa tanam Ya. pohon kapas. Iya. Papa tuh tanam bikin kebun kapas itu 2 hektar. Lalu nanti ibu tuh panen. Siapa panen rajin dia dapat banyak semuanya. Dan sekarang ini kan Tapi sekarang susah sudah mendapatkan benang. Yang perlu ada uang ketumpi Bali. Ada uang, tetap semua bisa jalan. Nah, Mama nih, ini sekarang kan tadi sudah dari sana, mulai dari di apa? Akan punya roda benang. Nah, sedangkan yang ini apa, Maman? Itu suain. Mama dong bilang itu suain. Kalau di sini bilang apa? Kayu gulung. Kayak apa? Benang gulung untuk nantinya masukkan di sini seperti ini. Sabar, Maman, sabar dulu. Tuh. Iya, jadi itu gulung benang di suain, di bambu. Oh, jadi ini begini. Lalu masuk begini. Nanti tenun di sini. Oh, jadi ini gulung yang ini nih. Iya. Oh. Nanti jadi. Jadilah itu, Maman. Kasih masuk di sini. Lalu yang ini pun apa, Maman? Apanya? Ini. Bambu-bambu kecil ini. Pentada, pentindis, dan angkat. Nah, Maman boleh jelaskan nih. Tadi kan Maman sudah tadi akan namanya? Papendangan. Dan buat papendangan untuk buat motif. Ya, papendangan untuk buat motif. Ini namanya penggulung benang. Penggulung benang kalau dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau dengan bahasa daerah suain. Suain. Kita mesti belagus dikit. Suain. Ya, suain. Pendengar dan juga penonton hari net, ini namanya suain. Sedangkan yang ini dan tempat untuk membuat motif yaitu papindangan. Betul Kak Mamani? Betul. 100 Mamani. Betul sekali. Mamani. Nah, ini sekarang nih. Ini terbuat dari kayu nih, Mamani. Kayu ya, kayu. Nah, sedangkan yang ini kayu juga. Kayu juga. Apakah semua alat tenun ini terbuat dari kayu atau mungkin ada yang lain? Tidak, ada juga dari bambu. Oh. Bambu untuk yang ini pentindis, yang ini pentadanya. Ini kalau yang tadi Mama Ani tadi yang korek-korek tadi nggak mana bunyi-bunyi tadi? Korek-korek ini parang tenun, bukan parang untuk memotong. Bisa kasih keluar, Mam? Boleh. Bisa, ada juga. Masih ada simpan. Itu ada satu. Ini parang ya? Iya. Pendengar sebentar dan juga penonton internet di mana saja berada, saya akan menunjukkan yaitu parang tenun ikat. Parang tenun ikat. Nah, ini namanya parang tenun ikat. Tapi bukan untuk bertempur. Kalau bertempur yaitu punyanya Thomas Matulesi, ya kan? Baik, Mama Ani dan juga pendengar dan penonton RRNet di mana saja berada. Tadi kita sudah mendengarkan ini Mama Ani sudah jelaskan sangat panjang yaitu proses-proses sampai nanti terjadinya
apa namanya kain tenun dari benang. Dari benang kita harus meletakkan di roda benang. Roda benang. Ya, setelah dari roda benang kita harus ke papindangan, dan dari papindangan kita ke namanya swine. Swine. Ya, kita ke swine. Dan dari swine kita berpindah ya. Ini kayak layar ya Maman ya. Kayak layar ya Maman. Ya. Maman. Ini sudah banyak nih ceritanya. Paling banyak nih akan benang-benang. Ini kan? Banyak. Ya. Ini mulai ini dari satu benang atau berapa benang taruh di sini Maman? Atau ada alatan di dalam ini namanya kan parang nih. Ini atau digulung di sini atau bagaimana Maman? Ya nyong begini. Mau bikin satu lembar ini, katong harus atur benang ke sana itu di papendangan tadi, balik ke papendangan, taruh motifnya, lalu katong atur di papendangan. Dengan benang sebanyak ini katong harus hitung, nyong. Hitung. Bukan sesuka hati katong taruh saja begitu yang bisa. Harus hitung berapa urat sampai sini. Jadi dari sini sampai di sini ini sudah 280. 280 benang. 80 urat. Ini satu urat. Ini namanya. Oh, satu. namanya urat ya, Maman. Ini dihitung, ini namanya urat. Jadi semua jumlahnya Dari sini sampai di sini 280. Yang di sini tinggal dua saja. Jadi selama ketong atur kain untuk tenun jadi satu kain, Mama kalau atur seseorang untuk atur kain ini, bisa orang datang ngomong dengan Mama, sehingga ada orang yang datang bicara dengan Mama. oh begitu. Karena katong ada hitung ini benang berapa urat ini. Saya bisa bikin sesuka hati kata bikin sampai di sini jadi atur saja saya harus hitung benang berapa urat. Supaya nanti dia punya sebelah lagi. Jadi ini saya bisa sebelah saja, saya bisa satu saja harus dua. Tetap dua. Jadi orang pembelinya datang, saya bisa dong beli satu, harus beli dua. Harus beli dua. Jadi ini cukup susah ya Maman. Susah. Ini Dari cukup sini susah. sampai di sini Nah, sudah. ini sekarang tadi Mama Ani bilang ini sudah 200 lebih. Iya. Urat benang. Urat ya. Urat. Dari sini sampai Nah, di sini sudah 500 lebih. ini yang warna yang di tengah itu merupakan hasil motif, benang motif dari papindangan ini. Nah, Maman, itu berapa urat lagi? Yang sini. Ya, yang di tengah. Oh, yang di tengah untuk ini bilang ini apa? Pelangi. Ya. Oh. Jadi atur begini namanya pelangi. Jadi pembeli datang yang perlu don mesti bilang saja dasarnya merah atau dasarnya hijau atau dasarnya coklat. Dia punya pelanginya itu harus taruh merah muda. Oh. Harus diwarnai dengan merah muda. Bisa. Saya sudah dapat kuncinya Mama Ani. Jadi ini pelangi. Ya. Ini namanya pelangi. Jadi untuk lihat bagus, jangan terlihat polos gitu. Iya. Tetap kan nanti pasti jadi kain nih, Iya. ya kan? Nah, jadi polos. Maman, 200 tadi berapa urat tadi? 280. Hanya di Lalu sini tambah di sana berapa lagi Maman? di sini lalu mungkin ini di sini dan di sini sampai di sini 150. 280 tambah 150. Sudah berapa itu? Mama Ani, hitung saja sendiri. Iya. Saya tidak bisa hitung. Jadi Mama. di sini Ya. sampai di sini 500. 500 Maman. Itu banyak Maman. Satu lembar, hanya satu. Satu lembar. Oke. Yang sekarang mau dibilang untuk ini jadi penasaran juga untuk pendengar dan juga penonton RNet di mana saja berada. Ini saja, ini baru benang. Ya, ini baru benang. Dan yang di tengah itu pelangi, ya. Nah, sekarang kita mau tanya Mama Ani dulu ya. Berapa lama nih Mama Ani? Ini benang ini Tenun. ditenun. Berapa lama sampai mendapat satu buah kain ya, Man? Atau Satu lembar. Satu lembar kain. Nah, Mama. 2 minggu. Kalau saya kerja apa-apa hanya itu mesti 2 minggu. Kalau tidak kerja, kalau tidak makan juga ya, Man ya? Makan Oh, dong. makan. Kalau saya makan mama ini saya kuat. Jadi makan. Makan ya. Jam 10 pagi sudah tenun. Jam 10 pagi. Ya, sampai
jam 4 sore istirahat karena mesti ikut ibadah. Ada ibadah kegiatan dari. Ya. Harus mengucap syukur ya kepada Sang Kuasa. Baik, Maman. Ini 2 minggu. 1 lembar kain. tenun. 1 lembar. Jadi Tapi kalau sial seperti itu, jadi yang itu ya yang ini bilang pendengar dan penonton selendang. cacat penonton ya. Ini 1 lembar ya. Yang ini 2, Oh, sudah jadi 2 kain, lembar. menjahit jadi kain. Oh, sudah menjadi Jahit akan jadi kain. jadi kain. Nanti Maan ini jadi bingung, nanti penonton juga bingung juga. Termasuk beta juga bingung. Ini nanti disatukan ya, Maan? Ya, Oh, kapan jadi satunya? setelah 2 lembar selesai, yang datang minat untuk beli dan pergi untuk jahit Oh. rok, Jadi ini blus, benang baju ini langsung. jadi satu semua Maan ya. Ya. Itu ditenun dulu Pak. Ini musik kasih Nah, masuk. sekarang saya mau lihat bagaimana cara Mama Ani memainkan dengan parang tenunnya, Mama Ani. Itu benang. Benang harus dimasukkan. Dimasukkan. Ke 2 benang ini, 2 ini. Jadi ini, yang ini, Hah? Ini untuk apa? ini cincin, namanya benang cincin. Untuk memisahkan benang atas dan benang bawah untuk kasih masuk benang untuk tenun. Gini. Jadi ini kan 1, yang ini 1. Hmm. Terus parangnya dimasukkan. Ini parang. Ya. Ya. Baru tenun. Supaya maksudnya tenun begini supaya kasih rapat, dia harus padat supaya jadi kain seperti itu. Sebab kalau kasih masuk keluar, orang datang beli, peminat beli juga dong, harus yang gini. Oh bagus, sih ada cerah. Luar biasa, Man. Coba lagi, Man. Jadi tenun, pinggang kuat, kaki kuat, semuanya karena ada pikul ini, katong ada gendong ini. Ini ceritanya sudah umur berapa nih, Maman? Sekarang sudah 75, negara Indonesia. Mama Ani lahir tanggal 18 Agustus tahun 45. 17 Agustus 1945 kemerdekaan. Ya kan? Ya. Merdeka. Ya. 18 Agustus 1945 lahir. Itu kan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 Lahir tanggal 18. Pancasila. Ya, lahir Pancasila kan? Ya. Ya. Ibu-ibu jangan ketawa. Maman, ini juga untuk menekan cincin ya. Oh yang ini untuk tekan. Tekan. Tapi yang ini untuk angkat. Yang ini diangkat sih. Benang bagian atas supaya dia terbuka. Mama An kan kerja misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 4. Ya kan? Akhirnya benang-benang ini dikasih tinggal. Ya kan? Dikasih tinggal begini aja. Untuk Ya, dikasih tinggal kan nanti besok baru lanjut lagi. ya gulung. Harus gulung ikat, gantung, besok buka lagi, baru taruh di dia punya tempat tenun ikat lalu tenun lagi. Bukan begini saja berarti nanti malamnya ada cecak, ada tikus, Ya, ada binatang-binatang kecil dan bikin rusak. Maman, ini kan mau dibilang ini cukup melelahkan ya, Maman. Mamaan duduk saja, Mamaan mungkin tidak pernah merasa lelah. Tapi saya yang duduk yang tidak pernah berbuat apa-apa, yang menonton saja, saya duduknya sudah lelah. Coba Maman sekali lagi, kita goyang sama-sama, Maman. Ini parangnya, mainkan Maman. Supaya penonton RNet dan juga bisa melihat bagaimana cara mengerjakan satu lembar kain ya. Bayangkan penonton RNet dan juga pendengar di mana saja berada. Kalau untuk pendengar, inilah bunyi hentakan ketika Mama Ani mulai ya merapatkan urat-urat benang. Kalau memang penonton, nah ini cara mengerjakan yaitu kain tenun yang berasal dari Tanimbar. Jadi itu masukkan lagi, Man. Iya. Oh, jadi bukan taruh untuk selamanya ya. Bukan. Dipindah-pindah lagi. Jadi parang ini untuk menenun.
kasih masuk dan kasih keluar untuk masukkan ini benang untuk tenun. Itu masukkan lagi. Iya. Supaya jadi Luar biasa. kain. Baik, Maman. Dalam arti bahwa saya tidak akan mengganggu Maman punya pekerjaan. Kita sambil cerita di obrolan budaya RRI Ambon di kesempatan saat ini. Baik, sebelum kita lanjut, pendengar dan juga penonton RRNet di mana saja berada, kita dengarkan yang satu. Baik, pendengar dan penonton RRNet di mana saja berada, kita masih di obrolan budaya bersama tim RRI Ambon dan kita masih bersama dengan Mama Ani. Mama Ani, kita lanjut lagi Mama An. Ya. Setelah tadi kita sudah dengar donci. Mama An, ini sudah jadi kain. Ya. Ya. Ada yang tadi Mama An bilang bahwa ada kain yang baru satu lembar kain dan ada juga yang sudah jadi dua ya. Ya. Jadikan satu. Itu yang siap nanti ketika para pengunjung datang membeli dan menjahit, ya kan? Nah, ini sangat luar biasa, Maman. Maman, ini banyak-banyak yang tadi bagian kanan ini ibu-ibu yang cantik-cantik ini kayaknya ini Maman punya kelompok atau apa? Belum tahu ini. Tahu tenun. Tahu tenun. Tahu buat itu ikat itu ya apa? Motif. Apakah ini Mama An yang ajar atau sudah punya keahlian sendiri nih ibu? Bukan don datang lalu dong dia saja. Mana Mama Ani tenun don dia. Oh. Jadi itu mesti lihat yang mata. Jadi ini jadi kelompok ya Mama An? Ini Ya. kelompoknya nama Mama An? Ya kelompok tenun ikat lah. Kelompok tenun ikat. Kelompok anggrek. Oh. Anggrek. Kalau kita bicara soal anggrek, kita bicara soal bunga ya. Ya. Berarti inilah bunga-bunga ya. Karena anggrek itu dari Tanjung Bali. Sombong amat Mama An. Lagunya juga ada kok. Iya tahu anggrek lada muku ya gitu. Iya. Iya. Yang ketua siapa nih kelompok ini? Yang ketuanya siapa? Jangan Mama An jawab. Ibu-ibu siapa mau jawab? Yang ketua kelompok ini siapa? Ketua anggrek ini siapa? Mama Ani. Oh, Mama Ani. Bagus. Ini Mama Ani badan sana, Mama anak-anak semua. Mama An, lanjut. Ini sudah tergantung dan kita juga sudah melihat pendengar dan juga penonton RRNet di mana saja berada. Ini sekarang sudah hasil kerja dari Mama An bersama dengan kelompok anggrek ini. Ini sudah berada di depan mata kita dan yang ingin kita tahu bagaimana Mama An untuk cara pemasaran Mama An. Pemasaran kain ini, kain tenun atau jual nih, kain jual. Iya, nyong jadi begini. Mama Ani pernah bajaran pi jual. Tidak, saya pernah. Iya, orang yang Saya datang. pernah jual. Orang datang kunjung untuk saya tahu informasinya dari mana, tapi belum tahu di Benteng Karang karena di Benteng Karang itu mayoritas orang Tenggara, makanya di sana ada banyak kain orang yang tahu kayak buat kain tenun. Saya belum datang kemari. Ya. Kalau satu sih beli berarti pasti pergi kasih tahu di yang lain belum datang beli. Ya. Nah, ini biasanya untuk kalau ketemu bicara soal jual, ya kan jual beli. Nah, itu biasa tuh harganya berapa Mama? Yang seperti yang di Papa pun leher itu, Ini? 300. Sedang dari situ 200. Ini 300.000. Ya.
pendengar dan Karena itu penonton terlalu internet, panjang. bayangkan mahal Untuk- banget. Cukup mahal 300.000. Habis uang ya. Jadi Pak, Ya, untuk tenun yang untuk yang lebar begini lebih mudah menurut katong dibuat. Tapi untuk tenun yang kecil itu susah. apa beda, Mama? Bedanya begini, harus cari dia punya lebarnya sama. Saya bisa bengkok ke sana kemari, saya bisa satu keluar, satu di ke dalam, harus sama. Dia punya lebarnya ini harus sama. Jangan ambil, Mama. Bukan, Ya, ini pegang lebarnya saja, ini pegang. terus, lebar ini terus sampai di ujung sana. Oh, Tapi ini hitung, yang ini hitung, Mama. Ini juga hitung. Iya itu, tapi yang ini tidak, ini itu bisa dapat ukur gini. Ya. Harus taruh ini supaya lebarnya sama. Yang ini nama totodi. Totodi. Untuk buat lebarnya itu harus sama sampai selesai tenun. Jadi ini pasti penonton Ernet juga menganggap bahwa yang lebih mudah ini. Yang lebih mudah Ini, yang lebih susah ini. Iya. Karena ini saya pakai. Padahal mau dibilang yang kecil ini dipikir mudah ya, Maman. Iya, semua orang bilang begitu, tapi untuk orang kerja itu saya bisa. Karena apa? Dia katong tenun yang kecil tidak pernah pakai ini. Saya pernah pakai totodin untuk samakan dia punya lebarnya. Jadi apakah kain yang kecil ini punya alat sendiri atau tetap dengan alat yang ini? Alat ini tapi kalau pendek berarti kasih kecil. Kasih setel lagi. tendang. Nah, itu. Dia lubang-lubang sana. Nah, ya berarti ini masalah pemindangan juga nih. Ya, Jadi kalau ini di setel lagi ke pemindangan baru buang ke sini. Jadi tadi Mama An bilang bahwa ini 300.000 yang ukuran yang yang kecil begini 100. 100.000. Ada yang pesan kecil 4 lembar, 4 jari. Itu 100. Ya itu untuk shawl ya. Ya, ikat kepala. Ikat kepala. Nah, yang seperti ini Maman, ini kayaknya rok ya Maman. Iya, rok itu 1 lembar dapat 1. 1 lembar begini besar ini. 1 lembar. Iya, dapat 1 rok 1. Dapat 1 buah ya, 1 buah rok untuk perempuan. Jadi kalau pakai dia punya atas bawah rok blus 2. Kalau nyong pakai Ukurannya kayaknya yang kayak big kalau size kayak gini Maman. kayak nyong seperti nyong itu harus 3 lembar untuk kebaya dansa. 3 lembar. Kebaya dansa saja. Aduh, kayaknya turun deh kalau bilang 2 deh Mama An, kasihan loh. Malu. Yang bisa 2. Ya. 3 deh. harus 3. Aduh, malu dah untuk penonton Ernet. Pokoknya kan besar deh kira aja. Jadi, Wan, sudah apa ya pemasarannya, ya kan? Nah, sekarang nih Wan, cara mewariskan kain tenun ini seperti apa? Jangan cari Di antara anak-anak banyak-banyak itu harus 1 tahun. 1 harus tahu. Artinya kalau semua saya suka karena dong pamanas datang duduk lama-lama, berarti harus di antara banyak itu harus 1 tahun supaya nanti dia sampai dia punya tenunan juga dia harus kasih di tenunan. Ini apakah ini merupakan satu syarat dalam keluarga? Ya. Di Tanimbar itu begitu. Saya ada yang bilang kata sampai di Mamani lalu stop. Saya bisa harus 1 jalankan lagi. Kalau memangnya anak-anak itu tidak mempunyai kemauan untuk mengikuti jejak daripada Mamani? Tidak, harus tahu. Untuk mengenal laki-laki saya tahu. Oh, Yang tadi apapun yang terjadi harus tahu. tahu. Luar biasa Maman. Bukan unsur paksaan kan? Saya Saya paksa-paksa. itu juga mama masih pernah ajar. Harus datang lihat dan tahu. Lihat dan tahu. Jadi Jadi ini kalau lihat begini macam begini hari ini datang lihat, besok lihat mama beta bisa tenun bisa. Jadi Kalau dalam- tenun. Jadi dalam arti begini Maman. Dalam artian begini. Anak-anak yang berasal dari Tanimbar, bagaimanapun perempuan atau laki-laki dalam satu keluarga itu harus persyaratannya harus tahu. Ya. Kenapa harus? Ya itu karena peninggalan leluhur lah. Turun temurun. Dari leluhur sudah diwariskan ke anak cucu sama. Ini sekarang kan dunia sudah canggih Maman. Ditanya budaya luar sudah masuk. Nyong tapi saya bisa harap kata mau beli yang dari itu bukan asli loh. Buatan sendiri itu asli. Buatan sendiri itu asli.
Baik, sebelum kita lanjut, pendengar dan juga penonton RRNet di mana saja berada, kita dengarkan yang satu. Channel 42. Coming out, phone on River Street. Looks like. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Baik, pendengar dan penonton RRNet di mana saja berada, kita masih di obrolan budaya bersama tim RRI Ambon dan kita masih bersama dengan Mama Ani. Nah, Mama ini kan Mama Ani punya sanggar, punya kelompok nih, sanggar ya kan, punya kelompok kerja, kelompok mau dibilang home industry, ya kan, home industry. Kata pakai bahasa Inggris sedikit dulu, toh? Ya, home industry ini apakah selama ini Mama yang Mama An lakukan, Mama An kerjakan bersama dengan teman-teman, bagaimana pemerintah melihat hal ini atau melirik dari kelompok ini? Ya dari Mama Mani pun kelompok itu bukan baru hari ini Mama Mani bikin satu kelompok. Sudah 2 kelompok yang Mama Mani buat sampai belum tahu dong bisa pintar. Dapat bantuan tahun 2000 gitu. 18. Bukan. Ini ibu-ibu jangan begitu. Ya yang di sini yang ini 2018. Oh, 2018 ya 2018. Tapi mulai kelompok pertama itu 2000 kalau selesai 2012. Mama tenin lindung tapi dumpu mau itu Pak. Mau begini. Tenun itu dong harus habis tenun setiap bulan kasih dong uang. Ya begitu. Ongkos duduk lah dong kan jatuh. Tapi Mama bilang ini kan bantuan, katong kan sudah kau bantuan dari pemerintah, katong olah akan jadi bahan untuk katong jual, untuk katong. Iya, dari katong Dari katong. katong untuk katong. Untuk katong. Jadi katong sendiri untuk pemerintahan dari pemerintah untuk kasih katong. Ini bukan belajar ini lah dapat skala mau dapat kerja di kantor lah dapat gaji segala macam. Tapi itu harus bilang. Maman. Supaya katong tahu ini anak-anak yang lain lu harus datang lihat dan lu harus tahu lagi. Iya. Nanti dia berlanjut sampai ke turunan yang lain. Maman, ini kan pasti dengan adanya RRI bersama dengan Mama An di obrolan budaya, ketika masyarakat nonton di YouTube di RRNet, pasti Mama An juga sudah mulai terkenal. Nah, tapi yang beta mau tanya Mama An dulu satu. Mama An, untuk kain tenun ini saja hasil karya dari Mama An dan teman-teman, ini apakah hanya cuma di lingkup kota Ambon sendiri atau Mama An punya hasil ini sudah pernah keluar? Oh gitu, Iya. yang begini. Kenapa Mama An? Waktu Mes Maluku ya, Mes Maluku Mes Maluku di Iya. Jakarta. di Jakarta. Waktu mau resmi akan itu, Komo resmi. sebelum itu lagi, waktu itu ada acara di Jemaat Benteng Karang, lalu Bapak, waktu itu masih Bapak Kace, Ya, Bapak Gubernur, Bapak Kace Raras ya, dengan Gubernur Maluku pada dengan saat itu. Antua Bumbini datang kemari. Ya. Lalu ikut dalam kegiatan itu pas Antua beta pergi dan beta pun rok yang lain dengan rok tenun. Ya. Terus Bapak Kace bilang itu untuk mama yang sana itu ada punya kain tenun, ada rok tenun itu. Bilang untuk istrinya. Ya. Terus panggil dulu, mama tenun itu, rok tenun itu. Ya mama, ini buatan mama sendiri. Luar biasa. Oke. Kata ibu nih, ibu Ya, bilang, ibu oke, bilang. mama senang. Orang ke mama pergi di kursi duduk. Ya. Baru tuh bilang, mama bisa tenun untuk beta. Nanti betanya, belum bilang lagi. Tapi kasihan, ibu beta sih nggak ada uang pakai beli banana. Sudah jangan susah nanti beta kasih dana untuk 150 lembar.
150 lembar. Itu awal pertama, Maman. Ya, Awal pertama. 150 lembar. Ya. Dia tuh bilang begini, Ibu, banyak untuk apa? Kalau banyak begitu mungkin ada acara ke apa? Ya. Bukan acara tapi ini untuk mes. Mau Mes Maluku di Jakarta. ya, di Jakarta. Jadi mes Maluku itu dia punya kain hordengnya dan spraynya itu kaki spray itu harus dengan kain tenun supaya semua orang tahu bahwa itu dari Maluku. Siap, Mama bisa? Siap. Berapa bulan nih Ibu mau pesan berapa lama? Mama mau bikin. Ya. Aku bilang lagi 2 bulan. 2 bulan. Ya. 150 lembar. 150 lembar. Ya. Mama tenun siang malam. Jadi tenun itu Mama sen tenun di sini. Ya. Mama harus tenun di kantor jemaat Ya. supaya ibu pendeta harus awasi itu. Ya. Tenun sampai selesai. Ibu pendeta telepon. Mama ini sudah habis begini mau datang, ibu datang lihat kan baik ke sini. Dia bilang mesti pakai ini warna ini. Berhasil. Ya, itu datang. Akhirnya ibu datang ambil bawa ke Jakarta. Ya, untuk kasih Mama 20 juta 150 lembar Mama tenun 2 bulan. selama 2 bulan. Itu masih Mama sendiri. Iya, Jangan belum ada kelompok. belum. Luar biasa. Luar biasa. 100 lebih ya. Bawa ke Jakarta. 150. 150. Ini pengalaman Mamaan ya, pengalaman Mamaan mulai pertama kali sangat luar biasa. Ketika dipercayakan, anggap saya dipercayakan dari pemerintah, khusus dari waktu itu masa aktivitasnya Pak Kacir Alahalu bersama dengan ibu menjadi Pak Kacir menjadi Terus gubernur. Mama ini usul langsung. Usul, Ibu tolong bilang di Bapak supaya kalau bisa itu Mama ini bisa dapat bantuan. Untuk bikin ini. itu di masa Pak Gubernur kan, Masih di Bapak Pak Gubernur. Kacir. Akhirnya ada juga Mama bikin Bapak pun Jas. jas. Nah sekarang ini Maman, sekarang ini bagaimana dengan sudah pergantian beberapa kali gubernur? Oh yang sekarang ini Mama senang karena dari desa Pasu suka bantuan karena Dari Desa Paso. Ya berarti juga dari pemerintah. Tahun 2018. Jadi kasih bantuan itu, Nyong, Mama sih mau terima uang. Mau terima apa? Mama mau terima bahan saja. Kenapa Maman? Kenapa Maman mengambil? Karena begini, kalau dari pemerintah kasih beta uang, nanti kalau beta mau ada kebutuhan yang lain, beta kan pakai. Beta kalau macam sih ada beras, beta mau di mana ada uang dari bantuan dari beta ambil saya. Oh beta sih mau begitu. Baik, tapi Maman begini. Setelah kain-kain ini Maman buat, mungkin selama sebulan, ada pemasukan nggak? Kalau selama sebulan, dengan bulan waktu dengan kelompok dengan teman-teman. Masuk. Yang paling banyak yang masuk itu perempuan yang datang beli untuk dia punya. Itu baju biasa per bulan langsung. itu berapa Maman? Ya, Biasa kalau 1 bulan itu biasa masuknya berapa? ya bisa 1 juta, 2 juta lebih. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Maman, laki-laki yang datang itu belum perlu begini. iya. Karena itu dong bisa bikin cawat, ikat kepala, dong mau apa siking kah, seka kah, Iya. seperti yang itu. Mhm. Dong harus pakai itu. Ya, Maman, sebelum nanti nanti kita akan akhiri nanti obrolan budaya di saat ini, Maman, ini kan pekerjaan Maman lakukan bersama dengan teman-teman kelompok juga sekaligus menghidupi keluarga. Ya. Ya, sedikit aja Maman, sedikit aja. Anak Maman berapa nih? Mama ada 3. 3. Iya. Dari ketika mereka masuk sekolah sampai mereka besar, inilah pekerjaan yang untuk menghidupi mereka. Yang laki-laki itu Hmm. sudah habis sarjana Ya, juga. tapi mereka mama Dari menghidupi hasil mereka. kain tenun saja. Masih bersama dengan Mama An, seorang perempuan yang sangat luar biasa dengan menghidupi anak dan keluarga bersama dengan teman-teman kelompok, yaitu hanya dengan cara
menenun itu kain tanibat.
Baik, Maman. Segala sesuatu dibuat hanya demi keluarga, ya kan? Keberhasilan anak-anak itu juga hasil daripada Maman menenun kain. Ya, yang bongso sekarang ada di Dogo, Pak. Anak berapa? 3 ya? Iya. Satu sudah yang tua udah kerja. Yang ada ini kerja di lingkungan hidup Lingkungan Kota hidup Maja, Kota iya. Madia. Yang satu lagi? Guru di Dobo. Luar biasa. Yang Perempuan. satu lagi? Yang ada tuh, ada di sana. Oh, 3 sudah menikah, Maman. Udah keluarga? Belum. Belum. Oke deh. Yang penting bagaimanapun selalu berada bersama-sama dengan Mamaan dan Bapak menuntut mendampingi. Baik, harapan Mamaan ke depan lewat pekerjaan yang selalu Mamaan geluti bersama dengan kelompok ini, Mamaan. Harapan Mama Ani itu, don 3 orang itu satu harus tahu ini. Dan yang Mama Ani lihat itu anak laki-laki yang saya bijit dia tahu. Jadi Mama Ani wariskan untuk dong supaya tidak datang ini sampai turunan itu tradisi tenun ini boleh hilang. Karena itu peninggalan leluhur Mama Ani. Itu untuk harapan untuk keluarga. Ya. Tapi untuk pemerintah seperti apa bersama dengan kelompok ini? Ya supaya pemerintah senang karena Mama Ani karena bantuan dari pemerintah desa Paso itu Mama Ani ikut pameran di mana-mana. Ikut pameran dengan kain tenun di mana-mana Mama. Kalau dari Paso selalu hubungi Mama Ani harus ikut. Mama Ani ikut Baik. pameran. Terima kasih Maman sudah bersama-sama dengan kami Baik, makasih di banyak. obrolan budaya RRI Ambon dan pendengar dan juga teman-teman Maman. Halo ibu-ibu anggrek. Kita tepuk tangan dulu untuk RRI Ambon hari ini. Asik. Dan baru saja tadi pendengar di mana saja berada, kita baru saja dengan Mama Ani Maakewe Batmamolin ya. Iya. Inilah kehidupan seharian beliau. Batmamolin karena Batmamolin itu dari Tanimbar. Batmamolin dari Tanimbar. Ini marga-marga asli asal sana. Pendengar dan juga penonton RRI di mana saja berada. Pingin rasanya kita bicara banyak soal hasil kerajinan yang ada di Maluku. Namun waktu sudah membatasi kita di obrolan budaya kali ini. Akhirnya mari kita belajar mencintai. Kita belajar menyayangi hasil kerja kita sendiri dari daerah kita sendiri. Cintailah itu. Dan akhirnya saya Geral bersama tim obrolan budaya RRI Ambon mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya dan amatur.